Antum lagi nih. Masya Allah. Jago nih menggoceknya ke yang lain. Nah, antum kan ketika berani untuk merantau. Nah, dulu sama orang tua dibekali dulu nggak sih atau gimana gitu dari kecilnya? Jadi biasa kan misalnya dari kecil nyuci sendiri, mandi sendiri atau gimana? Ya itu dilatih juga sama orang tua, dikenalkan dari saya tuh sampai orang tua dulu pakai asisten atau enggak? Enggak, alhamdulillah. Biasa. Kerja, ayah ya kerja. Ibu rumah tangga. Oh, berarti full sama ibu. Tujuh-tujuhnya. Cuma kakak itu kan usia SMP juga sama. Beda berapa tahun antar kakak adik? Antum? Kakak kelahiran 84 yang pertama, kedua kelahiran 87, saya 92. Adik yang nomor 4 ini 94. Terus adik nomor 5 97. Adik yang ke-6 tahun 2000, yang ke-7 2004. Oh, padahal jaraknya lumayan ya start. Enggak tunji lah ibaratnya mah. Yang paling dekat beda 2 tahun kan yang paling 2 tahun sama saya dan. Nah, itu ngedidiknya gimana sih? Nah, itu juga luar biasanya ternyata orang tua dulu kita kayaknya belum ada ya teori tentang parenting itu. Nggak ada parenting. Jadi baru kali ini ya. Orang tua dulu tuh cuman dibekali amanah. Ini amanah dari Allah. Saya lakukan sebaik mungkin. Kayaknya orang tua kita juga pemahaman tentang awam gitu terhadap teori konsep anu. Nah, kalau di kita hari ini ya harusnya sebenarnya harus banyak bertanya ketika masih dianugerahi ada orang tua kita. Perpanjang silaturahmi dengan orang tua, atau kalau misalnya enggak ya kita sowan lah si cucu kita ini juga sowan ke neneknya, sowan ke kakeknya, itu harus dijaga karena dulu waktu kecil antum gimana itu? Saya disiplinkah atau gimana waktu kecil di rumah? Ya sama kayaknya seperti pada umumnya anak-anak gitu. Enggak nih, beda nih. Anaknya kayak gini luar biasa mandirinya nih. Dulu kecil gimana sih? Waktu kecil saya ya sama sih Pak. Sekolah di SD juga seperti hal ini. Sekolah di SD, terus pendidikan di rumah itu juga. Pendidikan di rumah perihal kayak cuci piring setelah bekas kita makan nih. Karena sebenarnya di usia SD udah mulai kita kenalkan cuci piringnya setelah bekas makan cuci sendiri. Terus seenggaknya bantu ibu lah atau bantu kakak kita yang perempuan misalnya. Ada bagi-bagi tugas gitu, beres-beres rumah. Gitu. Cuma di waktu saya SD itu kan kakak yang nomor 1 itu sudah merantau, udah merantau duluan. Terus yang kakak kedua tuh nomor yang ahwat enggak, karena perempuan biasanya lebih banyak di rumah. Pendidikannya di rumah langsung sama bapak dan ibu. Terus yang laki-laki justru saya sama adik lebih dulu, malah pas usia kelas 3 SD tuh dia kayak tertarik nyobain pesantren katanya di usia kelas 3 SD. Berangkat lebih dulu. Makanya pas saya baru kelas 6 pas mau ujian nasional udah maksa-maksa pengen berangkat gitu, pengen berangkat juga. Bukan keluar dari rumah sebenarnya. Udah diceritakan tentang kebesaran kakek. Dulu kakek merantau dari Makassar, dari Bone itu berangkat ke Jawa, ke Pulau Masa Lembu itu nggak sama diceritakan. Terus bapak ketika sering ke keliling gitu, ke Aceh, ke profesi apa bapak? Dulu akuntan bapak. Akuntan. PNS. Dulu kerja di bank dulu. Ya cuma nggak sampai pas tahu di belakang banknya ini ternyata dulu kenal Aspak Bank mungkin ya. Itu di belakangnya tentang misionaris dan sebagainya beliau tinggalkan dan ya ke yang lain, ke swasta dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang juga fokus orang tua di dakwah sekarang juga sama sekarang bantu koperasi di pesantren. Pesantren di Surabaya? Enggak, di Lampung justru sekarang. Di Lampung? Di Lampung. Kayaknya beberapa waktu ke belakang saya antum ke Lampung ya? Kemarin ke Cianjur ke siapa sih?
kakak Oh, ke kakak. kakak nomor. Iya, kemarinnya mau podcast, udah disiapin. Kabur ke Cianjur ya. Oh, Masya Allah. Enggak, Pak. Ya, silaturahim. Oh, silaturahmi. Iya, aneh kalau Makanya. udah uzurnya saudara, aneh nggak bisa nolak. Wis, Benar. Karena kerasa ya, benar ya. betul. Kalau saudara udah minta Jadi tolong. salah satu nasihat orang tua tuh apa? Juga di antara bersaudara tuh harus kompak lah. Jangan hanya karena apa? Hal-hal yang remeh ya, perihal Di antara materi. bersaudara harus kompak jadiin kaos. Woi. Enggak, kalau itu pakai bahasa Bugis biasanya, Pak. Oh, Cuma Bugis. Bahasanya apa? saya nggak bisa bahasa Bugis, cuma ngerti apa yang diomongin. Cuma untuk ngebales tuh saya dikit-dikit nggak bisa ini. Harus ada yang mancing baru ini. Oh, itu huruf lontar. Oh, lontar. Huruf lontara bahasa kalau kata orang Bugis. Makanya pas ketika Bapak sempat lewat masjid tuh, wih, ini Bugis banget katanya. Oh, kata bapak teh. Bapak kan kalau kita lihat dari samping itu kan kelihatan apa? Masjidnya rumah panggung kan. Yang banyak yang di belakang, yang di bawah itu basement tuh. Kayak Banyak pilarnya. Ya. Itu yang kalau bentuk rumah panggungan gitu ya, ada tiang-tiang di bawahnya. Biasanya di bawahnya tuh ruang kosong biasanya kalau di beberapa rumah Bugis tuh. Dan biasanya diangkat kalau ada pindahan rumah tuh diangkat. Oh iya, oh benar. Pindah rumah tuh bener dipindahin tuh mana. Tapi masih sampai sekarang di Bugis kayak gitu. Di Bugis ada ini. Saudara masih ada di Bugis? Masih ada di Makassar, ada di beberapa. Makanya sebenarnya saya yang belum pernah ke Sulawesi itu. Oh, belum pernah. Belum pernah, baru kakak yang sana. Cuma ada saudara yang sering nelpon untuk inilah katanya kalau. Malah kemarin sempat kesini sih yang dari sana tante sama nenek tuh. Nah, antum sekarang kan anak udah 4 nih. Ngikutin nih. Ada terhipnotis terus. Dari yang pertama. Dari pertama. Iya ya. Anak yang pertama. Anak yang pertama. Anak pertama gimana maksudnya? Mancing-mancing. Enggak. Ini kan anak tuh udah 4. Anak nih, anak 4. Nah, yang pertama, iya anak. Yang pertama kan Akhwat, Afra ya. Afra. Yang kedua Uwais. Yang ketiga Hana. Keempat Hanum. Nah, dari 4 ini ada direncanakan pengen punya anak banyak perempuan atau gimana? Kalau ini sedikasihnya sama Allah. Nah, planningnya gimana nih ke depan? Kan biasanya suka ada planning nih sama istri. Oh, anak pertama nanti gini, anak kedua. Ada nggak sih? Ada juga obrolan termasuk kayak kemarin tuh kan ya Qadarullah juga sempat pas ketika anak yang kedua ya pas pertama kali masuk ke Kutab juga kan sempat keguguran ya istri ya. Sebelum lahir yang keempat ini juga. Itu ini ya salah satu hikmah luar biasa bahwa ada di setiap kejadian tuh ternyata ada hikmahnya gitu. Sampai lahirnya yang keempat nih Hanum ini juga dan hari ini ada diskusi juga tentang memberi jeda gitu juga kan. Kalau dulu ada obrolan bisa dikasihnya dan sebagainya, tapi ternyata ada hak anak yang biasanya luput ketika belum usai dia kita berikan haknya, baik perhatian. Terus biasanya kalau di teori parenting itu kan saya sempat ngalamin juga tandem nursing. Tandem nursing tuh anak yang ke satu belum disapih ASI, lahir adiknya, jadi dua-duanya harus ASI. Itu juga kalau di beberapa orang tua mengenal tentang tandem nursing juga, luar biasa kerepotannya istri, luar biasa perjuangan istri kita tuh ini ya. Moga Allah beri ternyata ladang jihadnya para istri itu ternyata di rumah itu luar biasa. Maka ya kalau apalagi hari ini keresahan tentang para yang lagi rame ya, mungkin nanti ini tayangnya entah trennya apalagi nih kan, kalau sekarang lagi rame nih yang di sosmed perihal suami istri KDRT dan sebagainya, ini juga salah satu yang luar biasa ya. Memberikan pesan buat kita nih, aware terhadap para suami bahwa berlaku baik terhadap keluarganya ini adalah sebuah ujangan Rasul gitu yang tidak boleh kita abaikan. Bahwa kan di hadisnya udah pada familiar ya di kita tuh, bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan Rasul adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Pesannya penting nih.
Nah, ini sekarang kita ada Ustadz. Jadi Ustadz aja yang ngisi ini mah. Hah? Masya Allah. Antum Ustadz muda Bukan luar Ustadz, Kak. biasa. Saya- Luar biasa. Saya bukan Ustadz, Allah. Nah, melanjutkan yang tadi nih. Kita sempat ada trouble dulu tadi mati ya. Afwan. Jadi melanjutkan yang tadi mengenai tentang rumah tangga. Bahwa era sekarang tuh lagi krisis, bahkan banyak anak-anak yang yatim